liter. Sehat loh. Berapa, Pak? Susu. Pak Ageng. Susu sapi segar. 15.000 1 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya bahas mengenai ain dan cara mengatasinya. Terus yang kedua, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya kalau cari pasangan itu harus yang sekufu. Jadi ain itu contohnya gini ya, misalnya ada orang, wah mobilmu kok bagus banget, nah itu nanti bisa tabrakan loh. Jadi ain itu saking bahayanya, makanya Rasul itu menyuruh kita untuk membentengi agar tidak mudah kena ain. Jadi kalau ada orang memuji misalnya, anakmu kok sehat-sehat terus ya, nggak pernah sakit misalnya, itu langsung nanti malam atau besoknya itu biasanya sakit. Kalau memujinya misalnya, anakmu kok cantik banget, nah besoknya biasanya jatuh, terus wajahnya itu jadi rusak ya, karena jatuh tersungkur. Yang dipuji-puji kemarin tuh mulus ya, jadi rusak wajahnya. Nah, untuk membentengi diri kita agar tidak kena ain, kalau ada orang memuji, kita harus mengucapkan Masya Allah, Barakallahu Fik, Alhamdulillah. Kalau memang kepanjangan, baca saja Alhamdulillah, insya Allah aman. Orang itu kan nggak mesti ya, ada orang itu yang memuji lesannya hatinya hasud, maka akan kena ain. Ya bisa saja lesannya baik, hatinya juga memuji, sama-sama ya hatinya nggak ada hasud, tapi kok bisa kena ain ya karena waktu baca itu kan nggak pakai bismillah. Jadi waktu memuji itu tidak diawali baca bismillah, akhirnya ditunggangi jin. Jadi perkataan atau perbuatan apapun yang tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka akan ditunggangi jin. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah itu menganjurkan kepada kita kalau melakukan sesuatu itu harus diawali bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ya ada hikmahnya itu ya itu tadi, supaya tidak ditunggangi jin. Jadi ini contoh ya, ada orang misalnya si suami pintar atau kaya menikah dengan istri yang dari kalangan biasa-biasa saja ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang kedua ya, mengapa Rasul itu menganjurkan umatnya untuk cari pasangan itu yang sekufu. Ya contoh ini ya, misalnya ada suami yang pintar, kaya, menikah dengan istri dari kalangan biasa-biasa saja. Nah, kalau si suami ini mengeluarkan kata-kata yang tanpa disadari, kalau kata-kata itu menyinggung perasaan si istri, misalnya dasar kamu miskin, dasar kamu orang kampung ya, misalnya seperti itu. Nah, kata-kata yang keluar seperti itu langsung masuk ke dalam hati, jadi hatinya tuh jadi sakit ya, terus direkam oleh otaknya, masuk ke dalam otak ya, kata-kata si suami yang kurang baik tadi masuk ke otaknya, direkam, terus hatinya masuk juga, nempel. Dan ini bukan sembarang nempel ya, bukan sekedar nempel biasa, tapi terus menerus, sangat kuat sekali, nempelnya tuh sangat kuat. Nah ini nanti raganya yang akan jadi korban. Jadi seorang suami yang sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik ke istri, kalau istrinya ini hatinya tidak lentur, maka akan gampang sekali sakit hati. Jadi suami mengeluarkan kata-kata yang enggak baik, masuk ke otak, direkam, terus hatinya
sakit, ini si istri bisa sakit-sakitan. Tapi kalau si istri ini hatinya lentur, jadi dilempar kata-kata yang nggak enak dari siapapun, dilempar yang mental, istilahnya mental, akhirnya karena mental akan kena orang yang mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Jadi orang yang mengeluarkan kata-kata yang nggak baik itu akan mengeluarkan energi negatif ya, yaitu akan kembali, yang dikeluarkan tuh energi negatif itu akan kembali ke dirinya sendiri, karena si orang yang dilempar tadi mental, karena mental akan akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Makanya kalau ada orang yang hatinya lentur, ada hinaan yang macam-macam, misalnya dihina begini, dasar kamu orang miskin. Alhamdulillah, memang aku miskin. Terus kalau aku miskin, memangnya kenapa? Bukankah Allah itu tidak melihat orang itu dari harta, dari jabatan, dari wajah yang tampan? Yang dilihat Allah itu adalah hatinya. Mulia itu bukan karena kekayaan, bukan karena keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau seorang istri yang seperti ini ada lemparan kata-kata yang kurang baik, dia masih apa ya istilahnya, mental ya, ada kata-kata yang nggak enak, mental ya. Biasanya yang kena itu malah yang berkata-kata. Tapi ya kalau yang dilempari kata-kata yang nggak enak tadi itu orangnya gampang tersinggung, ya yang kena ya orang yang kena lempar tadi. Makanya jadi orang ya punya hati itu ya harus lentur ya. Bagaimana caranya supaya hati itu lentur? Ya dekat-dekatlah dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan majelis zikir, dengan majelis ilmu. Kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, kita ini akan punya mental yang kuat. Dan kata-kata yang nggak enak tadi bisa mental. Mengapa penyakit zaman sekarang ini beda dengan penyakit zaman dulu? Karena orang zaman sekarang ini memang orang-orangnya tuh gampang tersinggung. Jadi kalau lihat temannya punya ini, punya HP baru, itu sudah muncul rasa nggak enak ya. Jadi hasut apa itu muncul, itu yang menyebabkan. Jadi kalau orang kuno-kuno dulu itu kan hidupnya sederhana ya, hidupnya sederhana, nggak ada iri-irian istilahnya. Jadi makanya ya sehat-sehat ya, yang dimakan juga sehat-sehat, ramuan dari rempah-rimpang yang alami, bukan minuman kemasan. Dari makanan saja sudah beda, terus akhlak juga beda ya. Kalau memang pingin kita ini nggak gampang sakit, jadilah orang yang hatinya lentur. Kalau pingin hatinya lentur, perbanyak zikir pada Allah, baca Al-Quran. Karena kalau ada orang ngomongin kita yang macam-macam yang nggak enak, itu hati kita jadi adem, yang diingat itu Allah, akhirnya lemparan kata-kata tadi yang nggak enak itu mental ke orang yang melempar. Nah, akhirnya orang yang melempar kata-kata tadi kena penyakit ya, seperti itu. Tapi kalau orang yang dilempar tadi gampang tersinggung, yang mengeluarkan kata-kata tadi yang nggak enak tadi malah sehat. Jadi kolbu kita ini jangan sampai bermasalah. Jadi kalau kolbu kita bermasalah, raganya pun pasti akan bermasalah. Melalui video ini, mari kita jaga hati kita. Jadilah orang mukmin yang takwa. Hati ini harus lentur. Hati ini biar lentur, dekatlah pada Allah, dekatlah dengan Al-Quran, sering datang ke majelis zikir dan majelis ilmu. Insya Allah hati kita ini jadi lentur ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.